Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MyFile Channel. Alhamdulillah, kita pada saat ini masih eksis dalam pembahasan ilmu agama dan masalah-masalah viral yang terjadi pada saat ini. Gempa mengguncang Maroko pada Jumat, 8 September 2023, waktu setempat. Gempa bumi di Maroko itu membuat ribuan orang tewas dan ribuan korban lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, gempa ini juga menyebabkan warisan UNESCO di Maroko mengalami kerusakan. Berikut adalah fakta-fakta gempa di Maroko. Kekuatan gempa Maroko, M6,8. Gempa bumi magnitudo, M6,8 melanda barat daya Marrakesh, Maroko. Menurut survei geologi AS, guncangan besar akibat gempa ini membuat warga panik dan lari keluar bangunan. Dilansir AFP, gempa berkekuatan 6,8 skala Richter melanda 72 km, sekitar 45 mil, barat daya tempat wisata Marrakesh pada Jumat, 8 September 2023, pukul 23.11 malam, 2211 GMT, demikian laporan dari AS Geological Survey. Getaran kuat juga dirasakan di kota pesisir Rabat, Casablanca dan Essaouira. Hal ini menyebabkan puing-puing runtuh ke ganggang sempit dan barang-barang berjatuhan dari rak, menurut video yang diposting di media sosial. Jumlah korban terkini. Dilansir AFP, Minggu 10 September, korban tewas akibat gempa bumi Maroko meningkat sebanyak 2012 orang serta 2059 orang terluka, termasuk 1.404 orang dalam kondisi kritis. Dari jumlah tersebut, 1.293 orang tewas tercatat di Provinsi Al-Haous, yang juga merupakan pusat gempa, dan 452 orang tewas di Provinsi Taroudan. Al-Haous dan Taroudan adalah dua wilayah yang paling parah terkena dampak gempa. Tembok bersejarah Menara Masjid Warisan UNESCO rusak. Peristiwa ini menyebabkan bangunan bersejarah di kota Marrakesh rusak. Dilansir CNN, Sabtu, 9 September 2023, gempa merusak sebagian tembok bersejarah Marrakesh, seperti yang dilaporkan stasiun TV Al-Aula yang dikelola pemerintah. Tembok tersebut merupakan serangkaian benteng pertahanan yang melingkupi distrik Medina bersejarah di Marrakesh dan pertama kali dibangun pada awal abad ke-12. Pusat kota lamanya dikelilingi tembok tanah merah dan dipenuhi bangunan yang dibangun dari batu pasir merah, sehingga kota ini mendapat julukan Kota Merah. Selain itu, kerusakan juga dilaporkan terjadi di bagian masjid rusak yang terletak dekat alun-alun bersejarah. Dilansir BBC, menara yang rusak berada di alun-alun Jemaah Elfna yang tersohor di Marrakesh. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, bagian dari menara masjid runtuh di antara puing-puing. Jemaah Elfna adalah alun-alun utama di kota dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Ini adalah titik pertemuan bagi penduduk dan wisatawan dari seluruh dunia. Jumlah korban tewas akibat gempa kuat di Maroko sejauh ini telah melonjak menjadi lebih dari 2.000 orang, sementara korban luka serius mencapai 1.400 orang. Kementerian Dalam Negeri Maroko melaporkan korban dengan kondisi serius berada di provinsi-provinsi di sebelah selatan Marrakesh. Raja Mohammed VI mengumumkan 3 hari berkabung nasional dan memerintahkan untuk menyediakan tempat penampungan, makanan, dan bantuan lainnya bagi para korban yang selamat. Banyak orang menghabiskan malam kedua di tempat terbuka. Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang Marrakesh dan banyak kota pada Jumat malam. Di daerah pegunungan terpencil, seluruh desa dilaporkan rata dengan tanah. Pusat gempa berada di Pegunungan Atlas tinggi, 71 km, 44 mil, barat daya Marrakesh, sebuah kota dengan status warisan dunia yang populer di kalangan wisatawan. Namun getaran gempa juga terasa di ibu kota Rabat, sekitar 350 km jauhnya, serta Casablanca, Agadir dan Essaouira. Gempa terjadi pada Jumat 8 September pukul 23.11 waktu setempat, Sabtu, 9 September, pukul 5.11 WIB. Gempa susulan berkekuatan 4,9 terjadi 19 menit kemudian. Kementerian Dalam Negeri mengatakan jumlah korban tewas paling banyak berada di Provinsi Al-Haous diikuti Provinsi Taroudan. Di sisi lain, jumlah korban tewas di Marrakesh jauh lebih sedikit, meskipun kota tua yang dilindungi UNESCO ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak rumah-rumah sederhana terbuat dari batu bata lumpur, bebatuan dan kayu di desa-desa pegunungan yang diakini telah runtuh. Namun butuh waktu untuk menilai dampak kerusakan di daerah-daerah terpencil ini.
Ketika ia tiba di salah satu desa tersebut, wartawan BBC Nick Deake mengatakan, seorang wanita tua meratap karena 18 mayat telah ditemukan di satu tempat. Banyak orang yang berkemah di sana untuk bermalam, katanya, karena mereka takut akan gempa susulan. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat kekurangan makanan dan air. Namun tempat-tempat seperti itu sulit dijangkau, dengan jalan pegunungan yang dipenuhi bebatuan dan puing-puing lainnya, sehingga menyulitkan akses bagi layanan darurat. Bendera akan dikibarkan setengah tiang di semua bangunan publik di negara itu selama 3 hari ke depan, kata Istana Kerajaan dalam sebuah pernyataan. Raja memerintahkan angkatan bersenjata untuk membantu tim penyelamat, dan warga Maroko menyumbangkan darah sebagai bagian dari upaya nasional untuk membantu para korban. Ini merupakan gempa paling mematikan di Maroko sejak Agadir diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,7 pada tahun 1960, yang menewaskan lebih dari 12.000 orang. Gempa pada hari Jumat juga merupakan gempa paling kuat yang melanda Maroko selama lebih dari 1 abad. PBB menyatakan siap untuk membantu pemerintah Maroko dalam upaya penyelamatan, dan janji serupa juga datang dari beberapa negara termasuk Spanyol, Prancis dan Israel. Negara tetangga, Aljazair, memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Maroko dalam beberapa tahun terakhir, namun kini membuka wilayah udaranya untuk penerbangan kemanusiaan ke Maroko. Suaranya seperti jet tempur. Seorang pria mengaku dirinya merasakan getaran hebat dan melihat bangunan bergerak saat gempa berlangsung. Orang-orang kaget dan panik. Anak-anak menangis dan orang tua putus asa, kata Abdelhak El Amrani kepada kantor berita AFP. Dia mengatakan listrik dan saluran telepon mati selama 10 menit. Di Marrakesh, seorang warga bernama Mina Metiowi mengatakan, suara yang terdengar seperti jet tempur. Hal berikutnya yang saya lihat, kamar saya bergerak, foto-foto, bingkai-bingkai mulai berjatuhan dari dinding, katanya kepada BBC News. Segala sesuatunya mulai jatuh. Saat itulah saya menyadari bahwa kami sedang mengalami semacam gempa bumi. Butuh beberapa detik, terasa seperti beberapa menit. Lalu saya mendengar orang-orang berteriak, keluar dari rumah, itu benar-benar pengalaman yang mengerikan. Upaya penyelamatan kini sedang berlangsung, dengan banyak bangunan rusak parah. Gempa tersebut juga dirasakan di negara tetangga Aljazair, namun para pejabat mengatakan gempa tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. Berbicara dalam KTT G20 di Delhi, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan masyarakat internasional akan membantu.